Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, kita berjumpa lagi sekarang di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Al Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Ustadz Dr. Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah hari ini Ustadz juga sudah tersambung bersama kita. Semoga Allah lancarkan ini koneksi yang sampai pada akhir acara ini selesai, yaitu pukul 5 sore hari ini. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, sekali lagi kami masih mengumumkan ya, karena masih terbilang baru, yaitu link telepon untuk ke semua acara live interaktif di Fatwa TV. Dengan link telepon WhatsApp sekarang sudah bisa telepon WhatsApp ke acara tanya jawab ini di 0821 7000 6087 gitu ya. Ada di atas kepala saya. Namun yang 021 yang link telepon Jakarta atau interlokal 021 212 32333 masih ada. Tetap masih tersedia dan masih bisa terhubung dengan koneksi telepon 021 itu 021 212 3233. Alhamdulillah, tidak berpanjang lebar ya. Sekarang kita langsung sapa Ustadz Sofyan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mungkin. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Syukur Ustadz. Wah, Masya Allah. Kami senang sekali lihatnya sekarang seperti bahar ya Ustadz ya, biru ya Ustadz, Masya Allah. Biasanya putih, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada Antum yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini, di mungkin waktu istirahat Antum, dari pagi Antum berkegiatan, dan tetap masih meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dewanfatwa.com/miring tanyakan, begitu pemirsa ya. Barakallahu fikum Ustadz atas waktunya. Dan Ustadz, kalau boleh ini kayak sepertinya kami langsung mengajukan pertanyaan untuk pertanyaan pertama yang dari website, boleh Ustadz? Yeah. Baik, alhamdulillah. Silakan. Pertanyaan pertama ini Ustadz, pertama datang dari Muhammad Azim Zulfadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Mau bertanya, dalam sebuah hadis ada ancaman. Dalam sebuah hadis ada ancaman bagi yang ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak bersalawat untuk beliau. Yang saya tanyakan, yang dimaksud nama di hadis tersebut apakah eksplisit terbatas pada nama beliau Muhammad atau termasuk julukan atau Abul Qasim dan sebagainya, dan gelar-gelar beliau Rasulullah, Nabiullah dan segala macam seperti itu, apakah termasuk harus tersebut dalam maksud di hadis tersebut? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ya, pertama kita koreksi dulu karena kan tidak disebutkan redaksi hadisnya, namun langsung diterjemahkan oleh sang penanya. Yeah. Redaksi hadisnya adalah atadruna manil bakhil? Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kalian tahu siapakah yang dimaksud orang pelit itu, orang bakhil itu? Kata Nabi, orang yang bakhil adalah yang ketika aku disebut dia tidak bersalawat. Aku di sini bisa meliputi nama beliau, bisa meliputi julukan beliau, atau kunyah beliau. Pokoknya Nabi disebut baik dengan gelarnya, Nabiullah atau Rasulullah, atau dengan nama, walaupun dengan nama ini tidak sepantasnya ya, seseorang menyebut Nabi langsung namanya, karena itu tidak sesuai dengan adab. Iya. Biasanya didahului dengan gelar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin dengan istilah lain seperti Habibuna Muhammad misalnya, atau Sayyidina Muhammad. Intinya yang dimaksud di situ adalah Rasulullah. Yeah. Maka itu yang dimaksud kalau sampai kita mendengar Nabi itu disebut di dekat kita tidak bersolawat, maka itu termasuk bakhil namanya. Begitu Mas Ponggi. Iya. Kalau dengan penyebutan misalnya seorang ustadz ceramah terus kemudian kita sebagai jamaah sedang mendengarkan dengan nama Abul Qasim begitu, tetap menyebutkan salawatnya Ustadz, bagaimana?
Iya, karena kan Oh yang iya dimaksud ya. itu adalah beliau. Oh Kecuali iya. kalau Abul Qasimnya yang lain ya. Karena kan Abul Qasim itu julukan tidak hanya bagi Rasulullah. Iya. Iya 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 iya. Jadi ada Abul Qasim At-Tabrani. Iya. Imam At-Tabrani namanya Abul Qasim. Iya. Julukannya Abul Qasim. Oh, Ya. Ada Abul Qasim Al-Baghawi. oh iya. Macam-macam. Jadi kalau yang dimaksud adalah Abul Qasim Muhammad SAW ya udah. Berarti kita sholawat. Salawat gitu ya. Oh ya begitu ya. Jadi memang sudah dibatasi ya. Pokoknya yang menyangkut dengan yang dimaksud pembicaraan tersebut adalah beliau, maka disebutkan sallallahu alaihi wasallam begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya dan sudah sharing kepada kami, jadi kami semakin jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Anandika Oktariandanu di Pacitan, Jawa Timur, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Nabi kita Rasulullah SAW itu selalu berdoa untuk berlindung dari hutang. Nah, apakah jika kita kredit rumah, tentunya secara syariah, tanpa ada pelanggaran syariat dalam akadnya, merupakan suatu keputusan finansial yang buruk Ustadz? Berhubung Nabi selalu berdoa berlindung dari hutang. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, yang dimaksud itu bukan Nabi berlindung dari hutang ya, tapi berlindung dari lilitan hutang, jeratan hutang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari apabila hutang itu sudah mendominasi seseorang, melilit seseorang, menjerat seseorang. Itu yang Nabi berlindung. Bukan sekedar hutang. Apalagi kalau hutang itu sudah dengan pertimbangan, dengan kalkulasi, bisa dicicil dengan penghasilan dia yang saat ini, tidak ada masalah berhutang. Nabi juga berhutang kok. Nabi ketika wafat itu berhutang, namun beliau menjamin hutangnya dengan sebuah jaminan gadai. Ya, jadi ada yang untuk menebus hutangnya, itu yang penting di situ. Baik dia punya jaminan sesuatu yang dia bisa jual ketika kesulitan untuk melunasi hutangnya dengan uang, atau sifatnya dia masih di usia produktif, ada harapan besar dia masih bisa melunasi hutangnya, dan hutangnya ya tentunya semua melihat pada kemampuan ya Pak Pungki ya. Misalnya saya bisa bekerja, ya betul Anda bisa bekerja. Dengan kerjaan Anda seperti ini, Anda bisa menyisihkan penghasilan berapa? Saya bisa sisihkan 5 juta sebulan. Terus dia hutang 1 miliar. Kan nggak logis ini. Lama sekali dia akan cicil hutangnya kan? 1 bulan 5 juta berarti 1 tahun hanya 60 juta. 10 tahun baru 600 juta. Dia perlu waktu 16,6 tahun untuk bisa melunasi hutangnya itu mungkin. Masya Allah. Artinya, dan dia di sini usia berapa? Ya, usia berapa, dan artinya seseorang harus punya pertimbangan yang masak lah. Tidak dilarang berhutang, namun jangan sampai seseorang itu menjerumuskan dirinya, padahal Allah tidak menjebak dia dengan hutang, kan dia pilih sendiri itu untuk berhutang dengan cara-cara atau dengan skema seperti itu. Iya, Ustaz. Apalagi sekarang fasilitas berhutang itu bertaburan di gadget, Ustaz. Buka aplikasinya keluar cara hutang. Pinjol. Iya, semacam udah sejuta macam, bukan 1000 macam. Sejuta. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, peringatannya untuk pemirsa untuk lebih berhati-hati ya tentang ini ya Ustaz ya. Apalagi masih usia muda Ustaz ya. Mentang-mentang usia muda terus langsung ngambil banyak gitu. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan ini berikut, pemirsa masih kami tunggu ya, 0821 telepon WhatsApp-nya 706087. Nah, pertanyaan berikut datang dari Cecep Mariono di Cirebon, Jawa Barat. Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz. Ana Abu Ridwan. Ana Abu Ridwan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diulang sama dia. Ana akan menayangkan 2 hal. Yang satu, Ana pernah dengar dari Fatwa TV ada sabda Nabi yang beliau bersabda bahwa jika seseorang masuk ke dalam rumah, lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat, begitupun pada saat akan keluar. Kemudian pertanyaannya, sholat 2 rakaat tersebut Ana bisa lakukan setelah Ana pulang dari masjid. Setelah
di masjid setelah melakukan sholat asar, setelah melakukan sholat asar berjamaah di daerah kami, mengingat adanya larangan waktu sholat. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan terlarangnya waktu sholat? Jazakallahu khairan. Ya, pertama saya terus terang baru dengar ya kalau ada anjuran untuk sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk rumah atau ketika keluar dari rumah. Nah, saya tidak tahu terus terang dasarnya apa di sini dan sholat apa yang dimaksud. Karena hanya disebutkan ketika masuk rumah, ketika dia keluar dari rumah. Sejauh yang saya ketahui tidak ada anjuran sholat dengan alasan itu. Sehingga itu poin yang pertama. Adapun apakah yang dimaksud dengan waktu larangan sholat? Ya memang ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk sholat. Ada 3 waktu yang itu larangannya keras, yaitu ketika matahari baru terbit hingga dia agak meninggi sedikit. Jadi ketinggian matahari itu kalau dilihat dari jauh setinggi tombak. Kalau orang pegang tombak, tingginya tombak itu kira-kira berapa? Ya, matahari setelah terbit dia sudah berada pada ketinggian itu. Di pandangan mata kita ya. Pandangan mata kita. Sejak saat dia terbit sampai dia mencapai ketinggian itu. Nah, waktu di antaranya itu adalah waktu yang dilarang keras untuk sholat. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika persis di tengah-tengah kita sebelum masuknya waktu zuhur. Karena waktu zuhur itu adalah matahari sudah mulai agak condong ke barat. Jadi bagi negara-negara Khatulistiwa atau yang posisinya itu dekat dengan garis Khatulistiwa itu lebih mudah untuk mengetahui kapan posisi matahari benar-benar di atas kita. Ya kalau bayangan benda sudah nggak kelihatan aja. Jadi tadi benda ini punya bayangan, kemudian nggak kelihatan bayangannya. Nah itu waktu-waktu yang terlarang. Sampai dia mulai ada lagi bayangan yang menonjol ke arah timur bayangannya. Karena mataharinya kan di barat, agak ke barat. Sudah mulai bergeser ya Ustaz ya. Nah itu waktu yang terlarang juga untuk sholat sampai dia bergeser ke arah bayangannya ya, ke arah timur bergesernya. Mulai muncul sedikit. Waktu yang ketiga adalah ketika matahari itu mulai tenggelam. Ya mulai tenggelam di saat mendekati maghrib itu mulai potong sedikit terus sampai dia benar-benar tenggelam. Bundarannya itu habis semua. Itu waktu-waktu yang terlarang keras untuk sholat. Jadi kita nggak boleh sholat pada waktu itu. Pertanyaannya apakah semua sholat nggak boleh? Ya tentunya sholat fardu yang belum kita tunaikan. Ketiduran atau lupa, maka begitu dia ingat dia sholat, itu dikecualikan dari larangan. Ada juga sholat-sholat yang dikecualikan, contohnya adalah ketika orang selesai tawaf, itu kan disunahkan sholat 2 rakaat. Di belakang makam Ibrahim ya. Nah, jadi walaupun dia selesainya itu pas matahari barusan agak terbit, belum begitu meninggi. Ya misalnya nih, dia mulai tawaf, selesai sholat subuh, dan baru selesai tawaf itu matahari sudah terbit tapi belum tinggi. Boleh nggak sholat? Boleh. Itu dikecualikan dari larangan hadis. Oh gitu. Kemudian ketika seseorang kelewatan sholat qobliyah fajar. Nah iya itu dia. Sebelum dia sholat subuh dia nggak sholat dulu. Karena mungkin waktunya mepet dengan waktu iqomah kalau dia sholat jamaah di masjid, sehingga dia mengqodhoknya setelah itu. Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Demikian juga sholat yang menurut mazhab Syafi'i adalah semua sholat yang memiliki sebab. Contohnya tahiyatul masjid, sholat janazah, kemudian sholat misalnya istisqa atau sholat khusuf, sholat gerhana bulan misalnya. Walhasil sholat yang memiliki sebab tertentu, bukan sholat sunnah begitu saja gitu ya. Sekedar orang ingin tambah pahala dia sholat sunnah, itu nggak boleh, tapi ada sebab khusus di situ.
Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Dan setelah tawaf itu wah baru dengar saya barakallahu fikum Ustaz seperti itu ya. Jadi kecuali di waktu itu ya Ustaz ya, di peristiwa itu dikecualikan. Dan kita masuk ke pertanyaan berikut. Datang dari Darmawati di Jawa Barat, Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, bismillah, izin bertanya Ustaz perihal zakat mal. Saya baru tunaikan akhir Ramadan tahun lalu dan saya membaginya ke beberapa pihak, ke sanak keluarga dan keluarga yang kurang berkecukupan hidupannya. Dengan nominal yang berbeda-beda dan sisanya saya serahkan ke amil zakat. Apa itu diperbolehkan Ustadz? Karena saya baru mengetahui ternyata lebih baik jika diberikan ke yang membutuhkannya untuk kebutuhan 1 tahun terhadap 1 orang tersebut. Dan status zakat mal saya itu bagaimana yang sudah terlanjur Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Asalkan keluarganya itu memang masuk kategori yang berhak menerima zakat karena dia fakir atau miskin atau gharim atau yang lain ya. Ini poin yang kita mesti perhatikan di sini karena zakat mal itu tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Lain dengan sedekah. Kalau sedekah itu kita bebas, tapi kalau zakat itu terbatas hanya pada 1 di antara 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita harus memberikan dia sebesar kebutuhan dia setahun? Itu tidak harus. Namun itu adalah plafon haknya dia sampai berapa banyak. Jadi kalau kita bicara orang memang menerima zakat itu biasanya setahun sekali ya. Biasanya, tapi tidak harus juga. Jadi misalnya kita ingin menzakati seseorang dan kita hanya kena kewajiban setahun sekali misalnya. Orang ini juga mungkin kita ketemu dia setahun sekali atau bagaimana. Intinya kalau dia kebutuhannya itu misalnya 1 bulan, dia itu sebetulnya membutuhkan penghasilan 5 juta. Tapi dia hanya bisa mendapatkan 4 juta. Iya. Jadi dia ini masih miskin. Iya, defisit 1 juta. Defisit 1 juta. Oke. 1 juta ini kalau setiap bulan, kalau setahun kan berarti 12 juta dia kekurangan. Betul. Betul kan? Seandainya kondisi dia itu normal, maka dia masih kurang setahunnya 12 juta. Tapi ketika dia mendadak ada musibah misalnya, maka dia kurangnya lebih banyak lagi. Mungkin harus berobat, harus ini, harus itu. Jadi kalau kita bicara dia dalam kondisi normal, 1 bulan dia hanya kurang 1 juta, maka dia berhak mendapatkan zakat sampai 12 juta. Iya. Untuk menutup kebutuhan setahun ke depan. Itu minimal Ustaz ya? Nah, bukan minimal, maksimal. Oh, maksimal malah ya. Iya, maksimal. Karena begitu dia tercukupi, tertutup 12 juta, maka dia tidak boleh lagi minta-minta zakat. Nggak boleh juga diberi zakat. Kalau ada yang memberi zakat, maaf Pak, saya sudah nggak berhak lagi menerima zakat. Iya, harus tolak ya. Udah, nggak boleh. Kecuali dia mendadak ada kebutuhan baru yang di luar kebutuhan normalnya ini. Iya. Contoh tiba-tiba dia sakit. Iya. Dia nggak punya BPJS nih misalnya, nggak bisa membiayai. Dia butuh untuk operasinya dia 3 juta. Maka dia berhak mendapatkan 3 juta tambahan kalau yang 12 sudah tertutup. Jadi kalau dikatakan harus ditutup semua, ya tidak harus. Bagi orang yang akan berzakat tidak harus dia sendirian kan yang menutup. Dan dia biasanya kan orang juga tidak minta ke 1 orang. Dia minta ke fulan, ke fulan, ke fulan. Iya. Nah, karena kebiasaan itulah maka tidak bisa disalahkan itu. Tapi kalau misalnya nih kita tahu dia nggak punya kenalan di sini yang ngerti kondisi dia cuman kita, kemudian juga orangnya sangat tidak suka minta-minta, orangnya lebih mending dia sengsara daripada dia harus minta-minta. Nah, itu misalnya kan ada juga orang-orang ada seperti itu. Ada. Maka ya kita penuhi kalau kita mampu dan zakat kita sampai
kepada kekurangan yang dia butuhkan, kita kasihkan ke dia semua. Iya. Kalau masih kurang, kita yang carikan nggak apa-apa. Kita yang Iya. carikan untuk dia gitu loh. Iya. Mungkin zakat kita sendiri cuma 5 juta dalam setahun. Iya. Dia butuhnya 12 juta. Dia kesulitan karena nggak ada yang kenal atau dia sendiri malu dan sebagainya. Maka kita bisa kasih tahu orang-orang yang akan berzakat, silakan, saya punya orang yang berhak mendapatkan zakat dan dia masih kekurangan. Begitu Mas Ongki. Iya, Ustaz, begitu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu jawaban dari antum ya. Jadi insya Allah itunya sah, Sah. tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Tapi seandainya nih, seandainya ternyata orang ini bukan orang yang berhak, maka wajib diulang. Nah, itu dia tuh. Iya. Jadi dikiranya dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Ya. Tuh ternyata enggak. Ternyata bukan. Iya, maka kita harus masuk ulang. kategori Karena ya. zakat itu haknya Allah, bukan pilihan kita, bukan. Iya, Allah yang ngatur ya. Ya. Iya. Itu haknya Allah. Jadi kalau kita salah sasaran, tidak menggugurkan kewajiban kita. Ini yang penting untuk difahami. Iya. Jadi harus kita diulang salah, ya. Kita mau membagikan sendiri, tapi kita salah. Membagikan kepada orang yang tidak berhak. Iya. Maka kita harus ulang. Itu ini jatuhnya sedekah. Yang sudah terlanjur dicatat sebagai sedekah. Tapi zakat dia harus ulangi lagi. Berarti didobel di tahun Ramadan ini, didobel Ustaz ya. Didobel, tapi yang jatuh sebagai zakat hanya yang tepat sasaran saja. Iya. Yang salah sasaran dihitungnya sebagai sedekah. Iya, paham. Iya begitu ya. Taib barakallahu fikum. Seperti itu ya. Pokoknya jadi harus diperhatikan kategori si penerima ya Ustaz ya. Kategori si penerima tersebut harus sesuai dengan yang sudah mustahik yang sudah Allah tentukan gitu ya. Kemudian ini ada telepon masuk nih. Coba kita sapa dari Bapak Mukhlis di Kalimantan Timur. Wah, dekat. Tunggu ya. Assalamualaikum Bapak Mukhlis. Waalaikumsalam. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya Bapak. Ya, terima kasih Pak Watipi. Oke, saya bertanya, saya punya harta mal. Untuk memberikan kasanak sama cucu. Anak dan cucu. Iya, bolehkah itu? Antar sama Pak Jemaah ditunjukkan ya. Ini suaranya ya. Di sana dia nunggu. Mantul-mantul ya. Halo iya. Bisa di Bapak Mukhlis. Agak membingungkan. Ya Pak, ya Pak. Tolong dikecilkan televisinya Pak Mukhlis. Televisinya untuk menyaksikan acara kami kecilkan dulu volumenya. Dikecilkan sampai habis. Kecilkan volumenya sampai suaranya habis hilang. Nah, sekarang telepon aja. Bicara di telepon aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Mukhlis. Ya. Saya mau tanyakan harta zakat mal bolehkah dikasihkan kepada saudara sama cucu saya, bukan satu daerah, jauh daerahnya gitu, Kaltim dan Kaltim. Ya, jauh ya Kaltim. Sama saudara sama terus kemudian bolehkah memindahkan zakat itu? Bolehkah apa Bu? Pak? Bolehkah memindahkan zakat mal itu ke keluarga yang lainnya gitu lah, seperti Kaltim. Ya. Ya. Taib. Begitu ya pertanyaannya. Terima kasih sudah. Ditutup dulu Pak ya. Tunggu, jangan ditutup dulu Bapak. Tanya dulu. Tunggu Pak, jangan ditutup teleponnya. Ini Pak, apakah saudara Bapak itu masuk kategori miskin atau fakir? Ya kalau Masuk masalah atau tidak? ya cukuplah kalau bukan fakir, miskin lah. Miskin anak cucunya juga gitu. Enggak, yang Bapak beri zakat ini loh, saudara Bapak. Ya yang saya beri zakat kan cucu saya sama anak saya, sama saudara saya. Iya, yang saya tanya sekarang, saudara Bapak ini orang berhak menerima zakat karena miskin atau karena fakir atau ya miskin Pak. Miskin ya, artinya miskin itu seperti orang yang untuk hidup standar dengan jumlah anak segitu, ya itu dia misalnya dia butuh sebulannya 5 juta, dia hanya mendapatkan nggak nyampe 5 juta, itu namanya miskin. Di atas setengahnya, di atas 2,5 juta, tapi nggak sampai 5 juta, itu berarti dia miskin. Kalau pendapatan dia masih di bawah
setengah dari kecukupan, misalnya untuk layaknya dia 5 juta, dia cuma dapat 2,5 juta atau kurang dari itu, berarti dia fakir nih, lebih membutuhkan lagi. Kalau masuk kategori-kategori yang seperti ini, atau misalnya Pak, saudara Bapak ini menanggung hutang cukup banyak. Iya. Jadi kalau hanya mengandalkan penghasilan dia untuk nutup hutang, nggak selesai hutangnya, maka dia boleh diberi zakat, berhak diberi zakat. Jadi yang perlu dipastikan itu bukan dia ada di mananya Pak. Dia ada di Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kaltara, manapun, Kalbar, itu nggak ada masalah Pak. Yang penting dia berhak nggak, gitu ya. Jadi itu yang kalau saya kan nggak bisa nilai berhaknya karena ekonominya jauh juga memang. Ya, penghasilan 5 juta 1 bulan itu jauh daripada itu. Ya. Jauh daripada cukup ya. Yang penting dia berhak dulu. Yang kedua, cucu. Kalau cucu ini dia termasuk garis keturunan ya. Jadi dilihat ayahnya bagaimana. Ayah menafkahi dia enggak? Kalau ayahnya sudah lama, kalau ayahnya ada tapi nggak ada kemampuan juga. Sedangkan aja minta aja sama, anggaplah sama saya lah, cucu dari ayahnya aja nggak gitu. Bapak, ya. Yang saya tahu kalau cucu nggak boleh Pak diberi zakat Pak, karena cucu itu termasuk keturunan yang berhak untuk kita nafkahi. Jadi mereka itu memiliki hak berupa nafkah. Kalau kita berikan zakat, nanti akhirnya salah satunya gugur. Nafkahnya menggantikan zakat. Gitu. Jadi tidak boleh diberikan kepada keturunan kita, anak kita atau cucu kita. Demikian juga kepada garis yang ke atas, orang tua, kandung atau kakek ya. Gitu. Jadi itu diberikan dari sedekah Pak, kalau cucu Pak. Jangan diambilkan dari zakat. Kecuali gitu Pak ya. Kalau keponakan ya, cucu keponakan. Karena kan kadang orang mengistilahkan ini cucu saya, ini cucu keponakan dia, cucunya istrinya. Atau bukan langsung dari dianya. Nah, kalau dia bukan langsung dari yang bersangkutan, tidak mengapa. Jadi misalnya ini dia punya saudara, saudaranya dia punya cucu. Nah, itu boleh dikasih zakat, Pak. Karena itu bukan cucu dia, bukan cucunya yang bersangkutan yang memberi zakat itu. Tapi kalau dia punya anak, anaknya dia punya anak lagi, itu cucu langsung, itu termasuk yang wajib untuk dinafkahi, jadi tidak boleh diberi zakat. Itu nafkah aja, dinafkahi aja Pak ya? Iya, jangan diambilkan dari dana zakat. Jangan. Jadi kalau anak keponakan dari saudara kita laki-laki punya anak, itu anggaplah ponakan kita, boleh kayak itu dikasih zakat? Boleh, ponakan boleh. Berhak menerima zakat. Jadi gini Pak, kan zakat itu hanya diberikan kepada orang miskin, fakir, ghorim, amil dan seterusnya, itu yang 8 orang ya. Adapun kerabat ini kalau dia bukan keturunan dan bukan leluhur, maksudnya leluhur itu ayah, kakek, dan ke atas seterusnya, yang langsung ya. Atau keturunan, anak, cucu, cicit, dan langsung ke bawah. Maka kita boleh berikan kepada kerabat yang berhak menerima zakat. Tapi kalau kerabat kita ini miskin dan dia adalah anak kita, dia nggak boleh kita kasih berupa zakat. Kita kasihnya berupa nafkah, bukan zakat. Dia miskin, tapi dia bapak kita sendiri. Kita nggak boleh kasih berupa zakat, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin. Kita kasihnya berupa nafkah, gitu Pak. Paham ya? Gitu Pak ya. Jadi saudara tadi, jadi saudara itu pada intinya, kecuali dia miskin baru boleh gitu Kak. Jadi intinya harus perhatikan dua Pak. Saudara ini bahasanya luas Pak. Ada saudara yang dia itu keturunan, masuknya keturunan, atau saudara tidak ada hubungan keturunan. Seperti misalnya. Enggak, ini gini Pak, saudara seayah seibu. Jadi saudara ini saudara seayah seibu. Iya.
pertanyaan saya begini Pak, saudara Bapak ini kalau umpamanya Pak ya, umpamanya dia meninggal, Bapak dapat warisannya enggak? Warisannya ada sedikit, jadi saya pun nggak ikut warisan, nggak minta lah kasarannya kan. Karena begini Pak, saudara itu ada kalanya menjadi wajib kita nafkahi, tapi ada kalanya tidak wajib kita nafkahi. Ketika dia masuk kategori wajib kita nafkahi, kita nggak boleh kasih zakat. Gitu Pak. Tapi kalau dia, jadi gini, kapan itu saudara itu wajib kita nafkahi? Kalau saudara ini misalnya laki, dia cuman suami istri, dia punya istri, dia belum punya anak, atau anaknya cuman perempuan, 1 atau 2 perempuan, ya, maka saudaranya yang lain itu masih dapat warisan, saudara-saudaranya orang ini. Kalau dia punya anak laki saja 1 atau punya anak laki, punya anak perempuan, maka saudara-saudara tidak akan dapat warisan. Ketika status saudaranya itu tidak akan dapat warisan dari yang punya anak ini tadi, punya anak laki tadi, berarti kalau dia miskin, saudaranya yang punya anak laki ini miskin misalnya, maka dia boleh diberi zakat. Tapi kalau dia adalah orang yang belum nikah, atau dia cuma punya seorang istri, atau dia punya istri dan punya anak perempuan 1, maka sejatinya ini termasuk saudara yang atau kerabat yang berhak untuk diberi nafkah. Bukan zakat Pak ya? Bukan zakat. Karena apa? Kenapa dia berhak diberi nafkah? Karena kalau dia meninggal, kita akan mewarisi hartanya juga. Tapi ini ceritanya anaknya banyak, anaknya, cucunya juga ada. Laki, Pak. Kalau dia punya anak laki 1 aja, maka Bapak boleh kasih zakat ke dia. Kalau dia Tidak boleh? Boleh. Kalau dia punya anak laki 1 aja. Apalagi kalau lebih dari 1 ya. Lebih daripada 1. Ya sudah, berarti saudara ini merupakan saudara yang tidak wajib Bapak nafkahi, sehingga kalau dia itu miskin, Bapak boleh berikan zakatnya ke saudara Bapak yang ini. Gitu. Oh gitu Pak ya. Ya Bapak, sudah bisa paham Bapak Mukhlis? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Sama-sama Pak Mukhlis. Alhamdulillah, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya. Semoga kami masih tunggu yang lain. Dan pertanyaan berikut, ada penelpon selanjutnya. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Type, masih kita nantikan tersambungnya. Ya, disambungkan saja dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana nih? Sumatera, di Hambaula di Sumatera Barat. Oh ya, Hambaula di Sumatera Barat. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, ini Ustaz tentang fikih perlombaan. Misalnya yang keadaan pertama tuh pihak sekolah mengadakan perlombaan seperti matematika, fisika, seperti ini. Ya, jadi para peserta diberlakukan uang pendaftaran. Misalkan uang pendaftarannya 50.000, misalkan ada 5 peserta, jadi 250.000. Jadi 100.000 diberikan sebagai hadiah dan lebihnya dimasukkan ke dalam kas dari sekolah penyelenggara. Dan sekolah penyelenggara ini juga memberikan peserta untuk perlombaan. Juga mengajukan peserta untuk perlombaan. Dan yang keadaan kedua ini, pihak sekolah menyelenggarakan juga lomba yang sama Ustaz, tapi hadiahnya diberikan dari sponsor dan uang pendaftaran juga diberlakukan bagi peserta. Uang pendaftaran ini digunakan untuk biaya lain-lainnya yang digunakan untuk berjalannya event itu Ustaz, dan lebihnya dimasukkan ke kas sekolah penyelenggara. Itu bagaimana Ustaz? Ya, bisa untuk yang pertama nggak boleh Pak ya. Untuk skema yang pertama tidak diperbolehkan. Yang 50.000 itu ya. Masuk seperti taruhan. Iya. Taruhan itu tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi yang terbatas sekali dalam lomba-lomba yang
memberikan yang berkaitan dengan ketangkasan fisik seperti berkuda, memanah, balap unta, ya. Itu nas hadisnya begitu. La sabqa illa fi hafirin au naslin au khuffin. Tidak boleh ada taruhan, lomba pakai taruhan, kecuali kalau itu lomba balap kuda, balap unta atau memanah. Ada ulama yang mengkiaskan pada lomba-lomba yang bisa memberikan kekuatan fisik atau kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu untuk menyebarkan Islam. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika pertama lomba ini tidak ada kaitannya dengan lomba fisika, lomba matematik. Ya, ini saya tidak berani mengatakan boleh ya. Saya tidak berani mengatakan itu boleh dengan cara ada sumbangan, karena sejatinya sumbangan ini adalah taruhan yang dikemas dengan judul sumbangan. Karena kalau nggak ada yang nyumbang nggak ada lomba kan? Iya, betul. Gitu, sama aja gitu loh. Nah, sekarang kalau dari sponsor luar, kemudian dia masuk hanya memberikan hadiahnya saja. Tapi kan lomba ini tidak hanya dari sponsor, dia perlu operasional yang lain. Bagaimana? Boleh nggak? Saya nggak berani jawab. Mungkin ditanyakan ke ustadz yang lain ya. Karena tetap ada sumbangan di sini nih dari peserta, dan peserta itu bisa menang, bisa tidak menang sama sekali. Tuh lombanya juga bukan lomba-lomba yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis lagi kan. Lomba fisika, lomba matematik. Nah, saya nggak berani jawab tuh terkait masalah ini. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi harus hati-hati ya Ustaz ya mengenai perangkap yang namanya lomba, dengan apalagi dengan ada iuran pendaftaran begitu Ustaz ya, atau sumbangan atau infak atau apa namanya ya begitu Ustaz ya. Yang penting pesertanya mengeluarkan sesuatu untuk kontribusi terhadap lomba tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah dengan jawaban antum kepada tadi hamba Allah di Sumatera Barat mentuntaskan acara di kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah cukup. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Nah, tafadhal. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz dan kemudian serta timnya. Kemudian kita tutup pemirsa acara ini. Semoga Allah temukan kita lagi di pekan depan acara yang sama, Ustaz yang sama insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.